Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3 kelas B2. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Naimatus Salika, NIM 182221012 dari Prodi Fisika semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video sebagai penyelesaian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Fisika Matematika 3. Baiklah, langsung saja untuk penugasan kali ini terdiri dari beberapa poin penugasan, yaitu yang pertama untuk membuat sebuah bahasa pemrograman dengan bilangan kuantum, kemudian juga yang kedua yaitu untuk membuat bahasa pemrograman untuk bilangan random, dan juga yang ketiga yaitu terkait dengan membahas subtopik sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu penugasan untuk membuat bahasa pemrograman Python 7 bilangan kuantum. Uh, Saya akan men-share screen tampilan dari ChatGPT. Baik, ini merupakan tampilan dari ChatGPT. Kita sudah berada di jendela halaman ChatGPT yang ada di Chrome. Tentu saja kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu terkait dengan uh, topik untuk membuat bahasa pemrograman 7 bilangan kuantum dengan bahasa pemrograman Python. Baik, langsung saja kita tuliskan setelah bahasa pemrograman 7 bilangan kuantum dengan bahasa Python. Baik, kita langsung tanyakan saja. Jadi di sini sudah muncul sebenarnya perintah untuk menampilkan 7 bilangan kuantum secara acak gitu ya. Nah, eh, di sini bisa kita lihat yang pertama kali dilakukan adalah mengimport random, kemudian dev generate quantum number, dan seterusnya, sehingga nanti akan diperoleh harusnya 7 bilangan random seperti itu. Nah, untuk membuktikan apakah uh, kode codingan yang diberikan ini sudah tepat atau belum, kita akan langsung membuktikan dengan menggunakan VS Code. Jadi langsung saja kita copy kodenya, kemudian kita letakkan di VS Code. Oke, kita switch share dulu ke VS Code. Kita switch share dulu ke VS Code. Nah, ini adalah tampilan untuk VS Code-nya ya, teman-teman. Lihat seperti ini. Was, kita coba salin kode yang sudah diberikan tadi. Oke.
Nah, dari kode yang sudah disalin di sini ini terlihat tidak ada error ya dari kode yang ada di sini. Tentu saja kita coba untuk running kode yang sudah diberikan ini. Oke, kita running sebentar karena memakan waktu runningnya. Nah, perlu diketahui pada kode yang kita masukkan di sini tadi dengan kode ini ya, uh, kita menggenerate-nya itu J-range antara 1 hingga 100. Sehingga diperoleh generate quantum number. Yang pertama itu adalah 42, 89, 95, 67, 258, dan 90. Kemudian ini karena tadi kita sampai di 3 kali running ya teman-teman, sehingga muncul 3 quantum number seperti ini. Oke, nah selanjutnya setelah membuktikan terkait dengan kode pemrograman yang sudah diberikan untuk mencari atau membuat pemrograman 7 bilangan kuantum dengan bahasa pemrograman wajah. Nah, selanjutnya yang ingin kita tentukan adalah bagaimana untuk membuat bilangan random 1 sampai 7. Ya. Di sini sudah terlihat bahwa muncul keluaran berupa 7 bilangan kuantum yang random. Gitu. Artinya sudah terbukti teman-teman bahwa kode yang diberikan oleh ChatGPT ini sudah benar ya. Jadi penjelasannya tadi, oke, kita switch ke GPT tadi, jendela ChatGPT. Oke, jadi seperti tadi yang sudah diberikan dari kodenya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport random. Jadi mengimport modul random yang digunakan untuk menghasilkan angka acak. Kemudian kita juga harus menuliskan generate quantum member yang merupakan fungsi yang menghasilkan n bilangan kuantum. Nah, di sini yang kita minta itu adalah 7 bilangan kuantum, kemudian membuat daftar kosong quantum number menggunakan loop for untuk mengulangi proses generasi bilangan kuantum sebanyak n kali, kemudian menggunakan random Radin dalam hal ini kita menentukan range-nya itu dari 1 sampai 100, kemudian menentukan bilangan kuantum yang dihasilkan ke dalam daftar quantum numbers. Seperti itu. Lalu di sini berarti sudah terbukti ya bahwa kode yang diberikan oleh ChatGPT dengan bahasa pemrograman Python untuk menghasilkan 7 bilangan kuantum secara random itu sudah benar. Oke, next yang akan kita tanyakan ke ChatGPT itu adalah mengenai 10 pertanyaan diskusi terkait dengan topik yang sudah ditentukan sesuai dengan tema. Nah, dalam hal ini sesuai dengan nomor
akhir NIM ya teman-teman, di mana NIM akhir saya adalah 12, sehingga satu digit terakhirnya itu adalah angka 2, sehingga topik yang saya dapatkan di sini itu bertemakan tentang the Brachistochrone problem. Nah, baiklah, berkaitan dengan topik the Brachistochrone problem, maka dari itu saya akan mempertanyakan beberapa hal di sini kepada ChatGPT berkaitan dengan tema the Brachistochrone problem. Oke, baiklah langsung saja kita akan mulai dengan tema yang pertama. Tema yang pertama yaitu tentu saja sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan the Brachistochrone problem sendiri, kita akan menanyakan terkait dengan definisi dari apa sih itu the Brachistochrone problem. Jadi apa definisi dari the Brachistochrone problem? Kita tanyakan ini sebagai pertanyaan yang pertama. Nah, oke, sudah ada jawaban di sini, di mana masalah Brachistochrone ini adalah salah satu masalah terkenal dalam kalkulus variasi yang pertama kali diajukan oleh John Bernoulli pada tahun 1696, di mana nama The Brachistochrone ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti terpendek, dan kronos yang berarti waktu. Oleh karena ini dikenal sebagai masalah waktu terpendek. Nah, definisi masalah dari The Brachistochrone sendiri itu adalah masalah Brachistochrone itu adalah mencari bentuk kurva yang menghubungkan dua titik A dan B di mana satu titik lebih tinggi dari yang lain sedemikian rupa sehingga sebuah benda yang bergerak di sepanjang kurva tersebut hanya dipengaruhi oleh gravitasi mencapai titik B dalam waktu yang tercepat. Oke, ini adalah definisi sekilas dari The Brachistochrone. Berikutnya, berkaitan dengan definisi yang sudah dijelaskan ini, uh, saya terpikirkan untuk menanyakan terkait dengan, mungkin di sini sudah dijelaskan ya, tersekilas terkait dengan uh, bahwa The Brachistochrone ini diajukan oleh John Bernoulli pada tahun 1696, gitu ya, tapi mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sejarah awal dirumuskannya masalah masalah Brachistochrone oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696. Oke, di sini sudah dijawab ya bahwa sejarah awal dirumuskannya masalah The Brachistochrone oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696 ini bermula dari konteks sejarahnya pada akhir abad ke-17, di mana kalkulus baru saja dikembangkan oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Para matematikawan mulai mengeksplorasi berbagai aplikasi dari teknik baru ini dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika dan matematika yang kompleks.
Oke, dari tokohnya sendiri bahwa Johann Bernoulli itu adalah matematikawan Swiss yang terkenal gitu ya dalam salah satu dari keluarga Bernoulli yang terkenal dalam kontribusinya dalam bidang matematika. Oke. Kemudian masalah Brigstockrone ini diajukan pada 29 Juni 1969 dalam bentuk tantangan kepada komunitas ilmiah di seluruh Eropa. Itu kemudian ia mengajukan tentang bentuk kurva di mana sebuah partikel akan bergerak dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi dalam waktu tercepat. Nah, deskripsi dari masalah ini menjelaskan bahwa eh, Johann Bernoulli menemukan gitu ya dengan teman-temannya dalam surat tantangannya dia meminta rekan-rekannya untuk menemukan lintasan jadi suatu titik A ke titik B dengan A lebih tinggi daripada B yang meminimalkan waktu tempuh partikel yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, respon dan solusinya di sini diperoleh ya bahwa pada saat itu, ini direspon oleh matematikawan yang terkenal juga, Isaac Newton, Jacob Bernoulli, dan Gottfried, di mana setelah 24 jam menerima tanda tersebut menunjukkan kecemerlangan dan kemampuan analisisnya yang luar biasa. Oke, nah Johann Bernoulli sendirilah yang kemudian memberikan solusi sikloid gitu ya. Nah, dampak jangka panjang disebutkan juga di sini bahwa Bagistokon itu memberikan dorongan besar bagi pengembangan kalkulus variasi. Oke. Oke, dari pemaparan yang sudah diberikan di sini, ada beberapa pertanyaan yang kemudian terfikirkan oleh saya. Pertanyaan yang ketiga dari saya mungkin terkait dengan topik The Brachistochrone ini adalah bagaimana kaitan The Brachistochrone dengan hukum fisika. Karena mungkin dari sekilas yang dijelaskan tadi, lebih banyak mention terkait dengan keterkaitan The Brachistochrone dengan solusi secara matematisnya ya. Di mana tadi sempat dimention ada kaitannya dengan kalkulus variasi. Sehingga saya terpikirkan untuk mempertanyakan bagaimana kaitan antara The Brachistochrone ini dengan hukum fisika. Oke, Oke, jadi terjawab sudah di ChatGPT bahwa Bagistokon itu berkaitan erat dengan berbagai hukum fisika ternyata. Nah, beberapa hubungan utamanya, yang pertama yaitu hubungan gerak Newton, hukum gerak Newton ya, di mana di hukum gerak Newton yang kedua kita tahu F itu sama dengan M dikali A, gitu ya, percepatan partikel di sepanjang lintasan, kaitannya dengan massa dan juga eh, gaya gitu ya. Kayak gravitasi konteksnya di sini. Kemudian ada keterkaitan dengan konservasi energi, di mana energi mekanika total itu kita tahu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Kemudian di yang ketiga yaitu prinsip Fermat, di mana dalam optik ini menyatakan bahwa cahaya mengambil jalur yang meminimalkan waktu perjalanan. Oke, dan prinsip serupa itu juga ternyata diterapkan pada masalah The Brachistochrone, di mana partikel itu mengambil jalur yang meminimalkan waktu tempuh di bawah pengaruh gravitasi. Kemudian tadi peran kalkulus variasi yang memang sering untuk dimention dan juga solusi sikloid, di mana ini menunjukkan bahwa lintasan yang meminimalkan waktu tempuh adalah segmen dari sikloid. Baik, 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 baik. Sehingga secara keseluruhan, prinsip dasar dari mekanika klasik, konservasi energi, dan kalkulus variasi untuk menemukan solusi optimal dalam konteks gerak-gerak di bawah pengaruh gravitasi. Ini adalah poin-poin yang terintegrasi dalam masalah The Brachistochrone sendiri. Oke, baiklah. eh mungkin dari
pemaparan yang ada di sini, saya terfikirkan untuk menanyakan, beberapa poin ya, yang lebih detail untuk mendetailkan ada hukum gerak Newton, konservasi energi, kemudian prinsip Fermat, dan kalkulus variasi tadi ya. Saya terfikirkan untuk menanyakan terkait dengan eh, bagaimana sih pengaruh dari gravitasi dalam The Brachistochrone ini. Oke. Nah, sudah dijelaskan secara mendetail. Oke, di pertanyaan keempat yang saya tanyakan di sini terkait dengan bagaimana pengaruh gravitasi dalam teori de Broglie-Stockton, ternyata gravitasi ini mainkan peran penting dan sentral ya dalam Brachistochrone, di mana dia secara teorinya itu mempengaruhi beberapa poin. Yang pertama yaitu gaya penggerak, di mana gravitasi itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada partikel yang bergerak di sepanjang kurva. Kemudian em, energi potensial dan energi kinetik yang merupakan kaitannya tadi dengan konservasi energi karena EM itu sama dengan EP ditambah EK, kemudian kecepatan partikel di sini bahwa pada setiap titik di sepanjang kurva de Broglie-Stockton itu dapat dihitung menggunakan prinsip konservasi energi. Kemudian dengan asumsi partikel mulai dari keadaan diam, di mana F0 sama dengan 0, maka diperoleh V sama dengan akar 2G dikali Y1 min Y dengan waktu tempuh minimum. Di sini, gravitasi menentukan percepatan partikel di sepanjang kurva, dan dengan demikian mempengaruhi waktu tempuh total dari titik A ke titik B. Kemudian ada kaitannya juga dengan persamaan diferensial dan kalkulus variasi, serta sikloid sebagai solusi, dan rumus sikloid adalah sebagaimana berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa gravitasi ini adalah faktor kunci yang mengarahkan partikel ke bawah sepanjang kurva de Broglie-Stockton yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dan mempengaruhi kecepatan dan waktu tempuh partikel. Oke, setelah mengetahui terkait dengan pengaruh dari gravitasi sendiri, saya terpikirkan untuk menanyakan poin yang kelima, yaitu bagaimana sih analisis energi. Oke. Oke, ada beberapa poin ya. Oke, di mana inti dari poin-poin yang sudah dijelaskan terkait dengan analisis energi dari debat Christochron yang sangat penting untuk memahami bagaimana partikel bergerak di sepanjang kurva waktu tercepat di bawah pengaruh gravitasi ini, itu mencakup beberapa poin ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah Brachistochrone ini menunjukkan bagaimana energi potensial gravitasi dikonversi menjadi energi kinetik saat partikel bergerak di sepanjang kurva. Dengan menerapkan prinsip konservasi energi dan menggunakan kalkulus variasi, kita menemukan bahwa kurva sikloid adalah lintasan yang meminimalkan waktu tempuh.
di mana ini mengilustrasikan bagaimana gravitasi, energi, dan matematika bergabung untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam fisika klasik. Oke. Setelah dijelaskan terkait dengan itu, eh, pertanyaan yang kelima, setelah menanyakan beberapa poin dari mulai eh, definisi, kemudian yang kedua tadi terkait dengan sejarah, kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan kaitannya dengan hukum fisika, kemudian eh, pengaruh gravitasi dalam teori Bragg-Stokron, dan sampai kemudian pertanyaan yang kelima terkait dengan bagaimana analisis energi dalam Bragg-Stokron sendiri. Saya terpikirkan untuk menanyakan pertanyaan yang keenam. Di sini termention bahwa uh, Bragg-Stokron ini uh, merupakan ilustrasi dari bagaimana gravitasi energi dan matematika itu bergabung untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam fisika klasik. Saya terpikirkan untuk menanyakan terkait dengan ini. Bentar, bagaimana? Ini pertanyaan keenam dari saya adalah bagaimana? Bentar. Uh, Bentar. Ini ada error. Nah, wait. Nampaknya hilang dari... Nah, ini ya. Bagaimana eh, bagaimana Debragis ada error sepertinya. Baik, sebentar. Ini sepertinya ada error di device saya. Di mesin berikutnya. Oke, kita coba buka di tab baru dulu. Saya coba buka di tab baru dulu karena sepertinya tadi ada error di device saya. Oke, masih loading. Nah, dari analisis energi, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana eh, teorema Bragg dalam mengilustrasikan gravitasi, energi, dan matematika untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam fisika klasik.
Oke, teorema de Broglie-Stockron kesimpulannya itu mengilustrasikan bagaimana konsep gravitasi, energi, dan matematika dapat digabungkan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam fisika klasik. Gravitasi yang memberikan gaya yang gerakan partikel tadi sebenarnya sudah termention di awal, sehingga kita bisa tahu bahwa prinsip-prinsip dasar fisika dan alat matematis itu dapat digunakan secara bersama-sama untuk untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang sangat elegan dan efektif dengan teori The Broglie-Stockron itu sendiri. Oke, baik. Dari pertanyaan yang sudah saya berikan tadi, saya masih penasaran terkait dengan bagaimana sih eh, bagaimana visualisasi dari kurva The Broglie-Stockron itu atas dengan semua teorema-teorema tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana eh, visualisasi dari grafik. Oke, di sini diberikan kode ya, bahwa untuk melihat visualisasi dari The Brachistochrone sendiri, kita bisa menggunakan kode ini kalau kita ingin melihat. Oke, karena saya penasaran, maka saya ingin mencoba membuktikan poin ini. Dari oke, kita coba buktikan dulu di VS Code karena saya ingin melihat eh, secara visualisasinya. Oke, share terlebih dahulu di VS Code. Oke, ini terkait yang kuantum tadi. Sekarang kita coba eh, running untuk yang persamaan tadi ya. Oke, sebentar. Coba running. Oke, perlu waktu. Oke, ini perlu waktu ya untuk menampilkan visualisasi dari kurva sikloid. Oke, karena seperti ini memerlukan waktu yang cukup lumayan lama. Ini dia. Oke, jadi ini adalah visualisasi dari kurva sikloid untuk masalah
The Brachistochrone. Ah, terlihat? Oke, belum terlihat ya. Sebentar. Ini adalah uh, visualisasi untuk kurva sikloid terkait dengan masalah The Brachistochrone. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik yang ada di GPT berkaitan dengan ini. Jadi setelah menanyakan beberapa poin tadi, ya kita review dulu setelah menanyakan uh, visualisasinya, kemudian menanyakan juga terkait dengan uh, apa teorimanya dalam mengilustrasikan gravitasi, energi, dan matematika tadi, kemudian kaitannya dengan analisis energi, juga kaitannya dengan pengaruh gravitasi, lalu dengan uh, kaitan dengan hukum fisika, kemudian sejarah awal, sampai kemudian di definisi, maka sudah kita peroleh ada satu, dua, tiga, empat, lalu ada lima, lalu ada enam, kemudian yang terakhir tujuh ya, ada tujuh, sudah ada tujuh pertanyaan. Berikutnya untuk pertanyaan yang ke-8 yang ingin saya tanyakan di sini adalah uh, mungkin untuk pertanyaan ke-8 peran jelaskan peran kalkulus variasi dalam topik eh, oke, jawab sudah di sini. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa kalkulus variasi itu memainkan peran yang sangat penting dalam menguraikan masalah The Brachistochrone karena memungkinkan kita untuk secara sistematis dan matematis menentukan lintasan optimal yang minimalkan waktu tempuh di bawah pengaruh gravitas. Oke, ada bersama Legring dan seterusnya di sini juga. Saya jadi ingin tahu terkait dengan tuliskan persamaan dan solusi umum dari struktur. Oke, di sini udah dijelaskan ya bahwa sebenarnya eh, solusi umum dari apa
Brachistochrone sendiri ini berupa kurva sikloid. Nah, di mana solusi sikloid itu memenuhi kondisi waktu tempuh minimum karena memanfaatkan percepatan gravitasi secara optimal. Kemudian ada parameterisasi, di mana parameter R itu yang menentukan ukuran sikloid, sementara theta itu yang mengontrol posisi titik pada kurva. Nah, implementasi matematis solusi sikloid itu diperoleh dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange dari kalkulus variasi, yang menghasilkan persamaan diferensial yang harus dipenuhi oleh lintasan optimal. Oke, dari penjelasan ini saya jadi terfikirkan untuk menanyakan bagaimana keunikan dari solusi sikloid ini? Oke, sebenarnya error. Coba kita generate lagi. Oke. Sehingga dari sini bisa kita lihat ya bahwa secara keseluruhan solusi sikloid dalam masalah de Broglie-Stockholm ini menunjukkan kombinasi yang unik antara matematika yang dalam, penerapan fisika yang konkret, dan kesempurnaan solusi untuk masalah optimasi yang berhubungan dengan gravitas. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 yaitu, lantas seperti apa aplikasi praktis dari The Brachis? Oke. Hmm, baik. Di sini ada beberapa ternyata aplikasi secara praktis dari konsep The Brachistochrone. Yang pertama itu dalam desain lintasan transportasi, penerbangan dan navigasi, pemrograman robot dan automasi, optimasi dalam ilmu material, perencanaan sirkuit elektronik, dan juga pada fisika dan teori kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Briggs-Stockholm itu mencakup berbagai bidang, dari industri transportasi dan logistik hingga robotika, pemrosesan sinyal, dan proses manufaktur. Nah, penerapan prinsip ini membantu dalam merancang sistem dan proses yang lebih efisien, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya dengan cara yang efektif dan terukur. Oleh karena itu, meskipun masalah Brachistochrone ini muncul dalam teori matematis, dampaknya memang sangat relevan dan penting dalam teknologi modern dan pengembangan industri. Oke, bisa kita simpulkan bahwa memang secara matematis ini tadi ya, bahwa dia memang teori secara matematis, tapi dampaknya itu sangat relevan dan juga penting begitu dalam teknologi modern dan juga pengembangan industri itu sendiri. Oke, dari eh 10 pertanyaan yang sudah saya tanyakan terkait dengan tema The Brachistochrone sendiri, berikutnya saya ingin mengetahui untuk poin yang selanjutnya, yaitu 5 contoh soal yang sangat sulit yang berkaitan dengan The Brachistochrone itu sendiri. Buatkan.
Oke, jadi ada 5 kalimat di sini yang menantang yang berkaitan dengan topik di Bragistokron. Menjelaskan bagaimana integral waktu tempuh minimal dalam masalah Bragistokron dapat ditemukan dengan menggunakan prinsip kalkulus variasi, kemudian menganalisis interaksi antara energi kinetik dan potensial, memahami bagaimana solusi sikloid dapat diselesaikan dari persamaan Euler-Lagrange, dan menjelaskan mengapa lintasan sikloid adalah solusi yang optimal untuk masalah Draghi-Stockron, serta merumuskan aplikasi praktis dari konsep Draghi-Stockron dalam teknologi modern yang memerlukan integrasi antara teori fisika dan penerapan teknik komputasi yang canggih untuk merancang sistem yang efisien dan juga efektif. Oke, eh buatkan eh, contoh soal yang berkaitan dengan 5 pointers. Oke, udah ada 5 soal di sini tentang kalkulus variasi, konservasi energi kaitannya dengan solusi sikloid, mekanika klasik, dan juga tentang aplikasi praktisnya. Baiklah, saya jadi terfikirkan untuk menanyakan eh dari ke 5 soal tersebut, mana soal yang bisa saya selesaikan, yang bisa diselesaikan dengan bahasa pemrograman. Sertakan juga codingan yang merupakan penyelesaian dari soalan tersebut. Oke, sudah diberikan di sini teman-teman bahwa contoh soal yang dapat diselesaikan dari ke 5 soal yang tadi sudah diberikan di atas. Ada 5 soal ini. Yang paling mungkin untuk diselesaikan dengan the Brachistochrone itu adalah tentang soal aplikasi ya, soal tentang aplikasi praktis, di mana misalnya pertanyaannya adalah rancanglah sebuah eksperimen atau simulasi komputer untuk menunjukkan bagaimana konsep Brachistochrone itu dapat diterapkan dalam pengembangan sistem transportasi modern dengan langkah-langkah yang bisa kita ambil eh, dari penerapan konsep ini, yaitu jika diselesaikan dengan bahasa pemrograman, maka contoh dari kode Python-nya adalah sebagaimana berikut. Nah, kode Python ini harusnya bisa mengilustrasikan simulasi gerakan partikel di sepanjang kurva sikloid sebagai solusi dari Lebowski-Stokes. Kode ini menggunakan library NumPy dan Matplotlib untuk perhitungan numerik dan visualisasi. Oke, karena disebutkan di sini bahwa library yang digunakan itu adalah NumPy dan Matplotlib, dan di VS Code saya sudah menginstal juga terkait dengan library itu, maka bisa langsung kita coba saja ya, apakah kode yang diberikan ini bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Kita coba untuk kopas kodenya nih.
Lalu kita coba running. Oke, ini masih loading. Oh ya, sebentar. Eh, Ternyata saya belum ke share screen-an VS Code. Kita move dulu ke share screen VS Code-nya. Lalu kita dari kode yang sudah kita salin tadi, kita tempel. Oke, kita jalankan. Oke, sudah di terminal. Oke, ini adalah simulation dari the Brachistochrone curve. Sebentar, saya share dulu ke bagian ini. Saya share ke bagian figurnya, ditampilkan di sini. Oke, jadi ini adalah simulation of Brachistochrone curve yang merupakan penyelesaian dari Brachistochrone problem. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan, salah satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan bahasa pemrograman Python itu adalah untuk mensimulasikan dari kurva The Brachistochrone itu sendiri. Oke, baik. eh, kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke kita kembali lagi ya ke jendela layar dari ChatGPT. Oke. Nah, ini terakhir kali pertanyaan kita terkait dengan 5 soal yang bisa diselesaikan tadi, yang berkaitan dengan topik Brachistochrone yang paling sulit, dan juga bisa diselesaikan dengan bahasa pemrograman. Next, kita review dari awal dulu terkait dengan hal-hal yang sudah kita kerjakan, kita selesaikan dengan bertanya kepada ChatGPT tadi. Untuk yang pertama, yaitu terkait dengan bahasa pemrograman 7 bilan kuantum dan bahasa Python di sini, bahwa eh, ini bisa kita selesaikan ya dengan ChatGPT, mana dari ChatGPT memberikan jawaban terkait dengan kode pemrogramannya. Yang tadi sudah kita coba bahwa memang benar ini menghasilkan secara umum 7 bilangan kuantum itu ya tanpa dan setelah di running juga berhasil. Kemudian, definisi dari The Brachistochrone problem sendiri itu merupakan salah satu masalah yang dalam kalkulus variasi pertama kali diajukan oleh Johann Bernoulli, di mana intinya ini adalah berkaitan dengan masalah waktu yang terpendek itu secara etimologinya. Definisi masalahnya, Brachistochrone itu adalah suatu bentuk kurva yang menghubungkan dua titik dari A ke B, di mana satu titik itu lebih tinggi daripada yang lain. Sedemikian rupa sehingga sebuah benda yang bergerak di sepanjang kurva tersebut itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Dan dia akan mencapai titik B dalam waktu yang tercepat. Itu inti dari problem de Brachistochrone. Kemudian penggunaan prinsip Fermat, di mana masalah ini dapat diselesaikan em, apa namanya
kaitannya itu bahwa cahaya itu akan mengambil jalur yang meminimalkan waktu tempuh juga, dan seterusnya di pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan secara awal, dirumuskannya The Brachistochrone oleh Johann Bernoulli, gitu ya. Nah, kemudian di sini dapat kita ketahui bahwa eh, dari konsep The Brachistochrone yang dijelaskan ini merupakan apa namanya mendorong gitu ya, melakukan pendorong gitu ya pengetahuan, bukan hanya sekedar secara matematis tapi juga mendorong kolaborasi dan kompetisi di antara para ilmuwan terkemuka pada masanya yang pada akhirnya mempercepat perkembangan bidang matematika. Kemudian bagaimana kaitan dengan hukum fisika? Tentu bagi Stockholm ini sangat berkaitan sekali dengan hukum fisika, di mana secara keseluruhan masalah berhitung itu mengintegrasikan prinsip dasar dari mekanika klasik, konservasi energi, dan kalkulus variasi untuk menemukan solusi optimal dalam konteks gerak partikel di bawah pengaruh gravitasi. Nah, ini adalah contoh yang indah tentang bagaimana konsep-konsep fisika dan matematika itu dapat digabungkan untuk memecahkan suatu permasalahan kompleks dengan cara yang elegan. Kemudian terkait dengan bagaimana pengaruh gravitasi, gitu ya, tentu gravitasi ini kesimpulannya sangat berpengaruh sekali terhadap the Brachistochrone, yang mana dia adalah faktor kunci yang mengarahkan partikel ke bawah sepanjang kurva the Brachistochrone. Terkait bagaimana analisis energi dalam teori the Brachistochrone sendiri, sebenarnya bahwa analisis energi ini merupakan menunjukkan bagaimana energi potensial gravitasi itu dikonversi menjadi energi kinetik saat partikel bergerak di sepanjang kurva. Dengan menerapkan prinsip konservasi energi dan menggunakan kalkulus variasi, maka kita menemukan bahwa kurva sikloid itu adalah lintasan yang meminimalkan waktu tempuh. Terus terkait dengan bagaimana teorema de Broglie-Stockholm dalam mengilustrasikan gravitasi, gravitasi, kemudian energi dan juga matematika untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dalam fisika ini juga sudah terjawab, gitu ya. Lalu bagaimana visualisasi dari grafik de Broglie-Stockholm tadi juga sudah terjawab dalam bahasa pemrograman ini, yang mana ketika kita salin kita mendapatkan visualisasinya. Kemudian terkait dengan peran kalkulus variasi, tentu kalkulus variasi itu memerankan peranan yang sangat-sangat penting sekali dalam The Brachistochrone ini, seperti itu. Kemudian terkait dengan keunggulan dari variasi dalam masalah ini, keunggulan variasinya, em, jadi em, diferensial jenis kalkulus variasi, mohon maaf, maksud saya kalkulus variasi ini tentu memainkan peran yang sangat penting dalam menguraikan masalah dan Brachistochrone. Kemudian persamaan dan juga solusi umumnya bisa kita lihat dan kita review di sini. Kemudian next ya, berkaitan dengan solusi sikloid, keunikannya itu apa? Jadi keunikan dari solusi sikloid itu sendiri itu dia sangat unik karena bisa menunjukkan kombinasi antara matematika yang dalam dengan penerapan fisika yang konkret. Sehingga kesempurnaan solusi untuk masalah optimasi yang berhubungan dengan gravitasi itu dapat kita peroleh. Kalau seperti apa aplikasi praktisnya, tentu untuk aplikasi praktisnya ini berkaitannya dengan banyak hal ya teman-teman, mulai dari desain lintasan transportasi, penerbangan navigasi, sampai di eh, sampai di pemrograman robot dan otomasi juga ini sangat-sangat berkaitan. Kemudian juga untuk 5 soal dengan topik yang terkait tadi kita sudah memperoleh jawabannya juga ya teman-teman. Lalu apalagi mungkin pertanyaannya berkaitan dengan ya itu tadi ya, 5 soal juga sudah diberikan. Berikut juga dengan 5 soal tersulit yang kemudian harus diselesaikan dengan bahasa pemrograman Python. Oke, itu adalah review terkait dengan The Brachistochrone secara umum, berikut dengan contoh soal dan
semua kode dari penyelesaiannya sendiri dan oke, oke dari semua review yang sudah di saya sampaikan terkait dengan topik Brachistochrone sendiri dapat disimpulkan bahwa Brachistochrone itu merupakan em, suatu cara untuk menentukan waktu tempuh yang paling singkat dari suatu lintasan yang ada di kurva dari titik A ke titik B. Sederhananya seperti itu. Dan dari semua pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi, ChatGPT bisa menjawab semuanya dengan sangat luar biasa begitu ya. Dan tentu ini sangat membantu sekali untuk kita bisa memahami dari teori The Brachistochrone itu sendiri. Dan mungkin itu terkait dengan uh, penugasan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari fisika matematika 3 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih banyak. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.